Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Prayoga dari kelas 11 PJA 1 SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membahas tentang konsep perambatan cahaya. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Komunikasi serat optik menggunakan daerah kerja antara 800 sampai dengan 2,25 mikrofarad tidak tampak. Spektrum gelombang elektromagnetik diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Cahaya sebagai transport energi. Cahaya sebagai transport energi terdiri dari foton-foton dalam bentuk partikel atau paket energi sesuai panjang gelombang. Panjang gelombang tersebut akan menentukan warna suatu cahaya. Besarnya energi foton tersebut adalah E sama dengan H dikali F. E adalah besarnya energi foton, H adalah konstanta Planck, nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule, dan F adalah frekuensi cahaya dengan T atau contoh panjang gelombang sistem transmisi slot optik adalah 2 kali 10 pangkat 8 mikro. Maka besarnya energi foton tersebut adalah jawab F sama dengan J atau panjang gelombang 3 kali 10 pangkat 8 atau 2 kali 10 pangkat 8 sama dengan 1,5. E sama dengan H dikali F. H sebagai konstanta Planck sama dengan 6,625 kali 10 pangkat min 3 4 dikali 1,5 sama dengan 9,938 dikali 10 pangkat min 34. Jenis serat optik terdapat step index multimode, rate index multimode, dan step index single mode. Mode perambatan cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat dalam serat optik melalui sejumlah lintasan cahaya yang berbeda. Kedua, lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut mode dari suatu serat optik. Ketiga, ukuran diameter core menentukan jumlah mode yang ada dalam suatu serat optik. Keempat, serat optik yang memiliki lebih dari satu mode disebut serat optik multimode. Serat optik yang hanya satu mode saja disebut serat optik single mode. Serat optik single mode memiliki ukuran core yang lebih kecil. Prinsip perambatan cahaya dalam serat optik. Yang pertama, sinar merambat lurus sepanjang sumbu serat tanpa mengalami refleksi ataupun refraksi. Sinar mengalami refleksi apabila total karena memiliki sudut batang yang besar dari sudut kritis dan akan merambat sepanjang serat melalui pantulan-pantulan. Sinar akan mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat karena memiliki sudut batang yang lebih kecil dari sudut kritis. Step index multimode. Ciri-cirinya adalah indeks bias core konstan, ukuran core besar 50 mikrofarad, 50 mikromili, dan dilapisi cladding yang sangat tipis. Kemudian penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. Kemudian terjadi dispersi. Kemudian hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bitrate rendah. Kemudian serat optik grade index multimode memiliki ciri-ciri. Yang pertama, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda-beda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core ataupun cladding. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Ketiga, dispersi minimum. Yang keempat, harganya lebih mahal dari serat optik standar internasional karena proses pembuatannya lebih sulit. Propagasi cahaya multimode grade index. Kemudian serat optik step index single mode. Ciri-cirinya yang pertama, serat optik satuan internasional monomode memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran claddingnya. Cahaya yang hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Struktur serat optik. Pertama ada core, cladding, dan coating. Core sebagai inti, cladding sebagai lapisan, coating sebagai jaket. Core di sini berfungsi untuk menentukan cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Cladding berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Coating atau jaket sebagai pelindung mekanis atau pengkoordinat warna. Ciri-ciri dari struktur serat optik. Yang pertama, core terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi. Merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya sebenarnya terjadi pada bagian ini. Memiliki diameter 2
mikromili sampai dengan 10 mikromili. Ukuran core sangat mengaruhi karakteristik serat optik. Plating terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core. Kedua, merupakan selubung dari core. Ketiga, hubungan indeks bias antara core dan plating akan mempengaruhi perlambatan cahaya pada core. Kemudian ciri-ciri untuk coating biasanya terbuat dari bahan plastik dan berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Macam serat optik menurut susunannya ada single core dan ribbon. Perbedaannya dalam strukturnya. Apabila pada single core terdapat core plating dan coating, tapi dalam ribbon terdapat tape, optical fiber, adhesive, dan fiber coating. Jenis kode warna dan penandaan kabel optik. Kabel serat optik. Berbeda dengan kabel metalik, kabel serat optik ukurannya kecil, kurang lebih 3 cm dan lebih ringan sehingga instalasi kabel serat optik dapat dilakukan melalui beberapa span secara sekaligus. Panjang kabel serat optik dalam satu haspel biasanya mencapai 2 sampai dengan 4 km. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kabel tembaga, maka pembangunan junction menggunakan kabel serat optik jenis single mode. Ada dua jenis kabel optik, yaitu yang pertama pipa longgar atau lost tube. Serat optik ditempatkan di dalam pipa longgar atau lost tube yang terbuat dari bahan kulit butlane triplet dan berisi jelly. Saat ini sebuah kabel optik maksimum mempunyai kapasitas 8 lost tube, di mana setiap lost tube berisi 12 serat optik. Yang kedua ada alur atau slot. Serat optik ditempatkan pada alur slot di dalam silinder yang terbuat dari bahan polyethylene. Pada saat di Jepang telah dibuat kabel jenis slot dengan kapasitas 1000 serat dan 3000 serat. Penampang kabel optik jenis slot tube. Penampang kabel optik jenis slot. Konstruksi kabel optik. Sesuai dengan konstruksi kabel optik terdiri dari kabel duct, kabel tanah, kabel atas tanah, dan kabel rumah. Konstruksi dasar kabel optik duct, di mana terdapat HDPE sheet, outed, water blocking, floating gel, central string member, PE sheet, peripheral strain element. Konstruksi kabel duct FOS CPT. Konstruksi dasar kabel optik bawah tanah. Terdapat HDPE duct sheet, corrugated steel armor or lead steel tapes armor, aluminium tape, PPTP top, floating gel, central string member, PE sheet, water blocking, tie, dan inner sheet. Konstruksi dasar kabel optik atas tanah, di mana perbedaannya terdapat pada steel messenger. Untuk struktur sama, terdapat steel messenger, HDPE sheet, tape, water blocking, floating gel, central string member, PE sheet, dan peripheral strain member. Konstruksi kabel FO atas tanah SCPT. Kemudian konstruksi dasar kabel rumah, 2 sampai dengan 6 fiber. Yang pertama ada sheet, mechanical, reinforcement, optical fiber, dan secondary coating. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori cahaya sebagai transport, kemudian jenis-jenis serat optik, jenis-jenis konstruksi dasar kabel serat optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.